Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua selama di bulan Ramadan ini. Maka tinggal kita setelah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali kepada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang mengambil kesempatan ini, yang memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah ini, ataukah orang yang tidak mau mengambilnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sembari kita menunggu waktu berbuka puasa, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan fikih sebenarnya. Ada hubungannya dengan fikih sangat erat sekali. Di mana kita sekarang sudah memasuki hari keberapa nggih? 15, alhamdulillah. Sudah jalan separuh puasa kita. Maka ketika di malam atau ketika di hari 15 malam 16 biasanya sholat witir sholat tarawih biasanya ada sedikit perubahan di beberapa masjid, yaitu ada kunut, ya, ada kunut witir. Maka insya Allah kita akan membahas ya bagaimana kunut witir ini terkhusus wabil khusus ketika saat tarawih. Ya. Pembahasan yang pertama tentang apakah memang kunut witir ini disyariatkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat ataukah tidak? Itu pembahasan yang pertama. Maka kita katakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga lainnya dari sahabat yang mulia Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait," dan seterusnya. Sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan, aku diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat di sini maknanya doa yang aku ucapkan ketika sholat witir. Doa apa itu yang diucapkan ketika sholat witir? Maka beliau mengatakan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya yang sudah mungkin kita sudah menghafalnya juga. Ya. Oleh karenanya para ulama menyampaikan 4 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. 4 madhab bersepakat bahwasanya memang kunut di saat sholat witir ini termasuk sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disunahkan, ya, sesuatu yang disunahkan. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya kunut di saat sholat witir adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Karena memang dalilnya jelas
dikuatkan dengan tafsiran atau dikuatkan dengan amal para sahabat, dikuatkan lagi dengan tafsiran dari para ulama. Karena kita tidak mungkin memahami dalil dengan pemahaman kita sendiri. Kita harus mengambil dari apa yang disampaikan oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya yang memahami dalil tersebut. Ya. Maka memang kunut witir ini termasuk sesuatu hal yang disyariatkan, dianjurkan. Hukumnya adalah sunnah. Sifatnya apa? Sunnah. Ya, sifatnya sunnah. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua. Kapan waktu kunut witir? Kapan waktu kunut witir? Sebagian madhab berpandangan kunut witir atau doa kunut witir itu dibaca di setiap witir. Jadi setiap salat witir boleh baca doa kunut witir. Ini pendapat sebagian madhab berpendapat demikian. Ya. Setiap salat witir. Bahkan kalau misalkan Ramadan, sejak tanggal 1 tarawih pertama itu sudah kunut. Iya. Atau mungkin ada yang pernah umroh, okay. Kalau di Masjidil Haram tanggal berapa mulai kunut? Atau ya kalau nggak salah tanggal 1 sudah kunut kalau nggak salah. Karena kalau tidak salah memang mazhab Hanbali, Hanabilah berpendapat bahwasanya memang kunut witir dilaksanakan di setiap witir. Jadi bahkan tanggal 1 pun sudah baca kunut. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah hadis Hasan tadi, Hasan bin Ali, yang menyampaikan alamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fil fitr. Saya ucapkan ketika sholat witir. Maka di sini sifatnya apa? Umum. Sifatnya umum. Jadi witir kapanpun ya baca. Karena sifatnya apa? Sifatnya umum. Sebagian mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, yang diamalkan oleh mayoritas penduduk kita, kunut witir hanya dibaca di pertengahan yang terakhir dari bulan Ramadan. Pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Maka dimulai sejak malam 16 sampai terakhir. Ya, karena itu pertengahan terakhir. Ya. Nah, mengapa mereka kok tidak mengambil keumuman hadis sahabat Hasan bin Ali yang mengatakan aquluhunna fil witr. Maksudnya ya fi kulli witr, di semua witir. Para ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan ya, dan tidak dianjurkan untuk kunut witir kecuali di salat tarawih di pertengahan Ramadan sampai akhir. Ya. Dalilnya ada beberapa riwayat. Ada 2 riwayat paling tidak. Tapi muaranya sama. Muaranya adalah bagaimana sholat tarawih dilaksanakan di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para ulama yang berpendapat kedua ini berpendapat bahwasanya kunut witir hanya dilaksanakan setelah pertengahan, dapat setengah Ramadan. Karena apa yang dipraktekkan oleh para sahabat sebagai bentuk pengaplikasian apa yang disabdakan atau apa yang ada dalam hadis adalah ketika pertengahan Ramadan. Ya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Dari sahabat Hasan atau dari Al-Hasan, anna Umar bin Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab. Bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan manusia di kekhalifahan beliau untuk diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli lahum 20 lailah. Maka Ubay bin Ka'ab ini mengimami kaum muslimin selama 20 malam. Wala yaknutu bihim illa fin nisfil baqi. Dan ketika salat tarawih tidak pernah Ubay bin Ka'ab itu membaca doa kunut kecuali di nisfil baqi, separuh yang terakhir. Jadi ketika malam 16 sahabat Ubay bin Ka'ab ketika mengimami tarawih beliau membaca doa kunut. Fa idza kanatil ashrul awakhir, tapi ketika sudah masuk 10 hari terakhir
takhallafa fa shalla fi baitihi. Sahabat Ubay ini sudah enggak mau ngimami. Beliau lebih memilih sholat di rumahnya. Fakanu yaqulun abaqa Ubay. Maka orang-orang mengatakan Ubay bin Ka'ab lari, melarikan diri, enggak mau ngimami gitu ya. Paling mungkin zamannya biar enggak bosan gitu ya, mungkin cuma satu imam saja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 imamnya satu. Maka sahabat Ubay pun tanggal tanggal 21 sudah enggak mau ngimami sudah. Takhallafa fi baitihi fa shalla fi baitihi, salat di rumah. Itu riwayat dari Abu Dawud. Riwayat yang lainnya, hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih juga yang kedua ini yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam kitab sahihnya ya. Sahih Ibnu Khuzaimah, hadisnya juga sahih. Ini penjelasannya lebih panjang. Ya. Intinya adalah ketika itu sahabat Umar dan juga ada penggawainya, pengawalnya itu Abdurrahman bin Abdul Qari. Beliau ketika malam tarawih itu keliling masjid-masjid ya, ngelihat tempat-tempat sholat ya, bukan Masjid Nabawi kemudian kayak di musola-musola gitu. Maka ketika melihat ada orang yang sholat sendiri, ada orang yang jamaah dengan beberapa orang, maka sahabat Umar mengatakan, wallahi inni la'adhunnu lau jama'na ha'ula'i ala qari'in wahid lakan amsal. Demi Allah, kalau seandainya mereka ini dikumpulkan jadi satu jamaah dengan satu imam, maka pasti bagus sekali. Kemudian Umar bin Khattab bukan hanya menyampaikan, mengatakan, tapi langsung membuat membuat persiapan untuk melakukan hal tersebut. Maka sahabat Umar memilih sahabat Ubay bin Ka'ab untuk imami. Ya. Kemudian ketika sudah selesai, sudah mulai diimami dengan satu imam, satu jamaah di Masjid Nabawi, maka sahabat Umar pun melihat bagaimana. Fa kharaja Umar alaihim wan nasu yusallun bi salati qari'ihim. Maka ketika melihat jamaah kaum muslimin itu bersatu ketika salat tarawih ya dengan satu imam, maka sahabat Umar mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi. Kalimat yang sangat masyhur ya. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Baik. Kemudian intinya terakhir disebutkan fakanan nas yaqumuna awwalahu wa kanu yal'anuna al-kafarah fin nisfi. Maka ketika salat tarawih bersama sahabat Ubay, orang-orang ini salat tarawih di awal malam. Di awal malam habis isya tarawih. Dan mereka melaknat orang-orang kafir, maksudnya mendoakan laknat untuk orang kafir fin nisfi, ketika dapat pertengahan Ramadan. Ya, kemudian baca doa Allahumma qatilil kafarah alladzi yasudduna an sabil dan seterusnya, doa yang cukup panjang. Ya. Kemudian setelah selesai dengan doa laknat bagi orang kafir, bersalat kepada Nabi, mendoakan ampunan untuk orang mukmin, ya. Kemudian melanjutkan dengan doa Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjud dan seterusnya, tambahi doa. Kemudian terakhir tsumma yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian setelah doa kunut beliau takbir dan sujud. Maka ini ada isyarat bahwasanya kunutnya dibaca setelah ruku. Ya. Baik, ala kulli hal itu adalah khilaf di antara ulama ya. Dalilnya jelas tadi yang pertama adalah dengan mengambil keumuman hadisnya hasan. Pendapat mazhab yang kedua mengatakan hadis itu tidak dibiarkan umum, tapi ada penjelasan lebih lanjut bagaimana praktek dari para sahabat. Karena di zamannya sahabat Umar masih banyak para sahabat. Dan ketika terjadi sholat semacam itu, ada kunut di pertengahan terakhir, tidak ada sahabat pun yang mengingkari. Ya, maka pendapat yang kedua mengambil pendapat, memang seperti itu tafsirannya, bukan di semua witir. Buktinya apa kalau tidak di semua witir? Buktinya kenapa kok sahabat Ubay gak baca kunut sejak awal. Tapi baru pertengahan baru apa? Baca kunut. Ala kulli hal ya, ini adalah khilaf, tetap menjadi khilaf ya. Ya, maka dianjurkan bagi imam untuk membaca doa kunut witir. Ya, kalau yang mengambil dengan pendapat yang kedua, maka ini yang lebih dekat kepada masyarakat kita ya. Karena mereka biasanya setengah kemudian mulai baca kunut. Tapi kalau imamnya enggak kunut misalkan ya enggak apa-apa. Ya, itu pilihan dari imamnya. Ya. Nah, makmum gimana? Ya makmum ya manut saja sama imamnya.
Jangan kalau misalkan imamnya nggak kunut, makmumnya kunut, ya jangan. Enggak. Nah, kemudian doa apa yang dibaca ketika kunut witir? Doa apa yang dibaca ketika kunut witir? Yang paling utama adalah membaca doa yang memang ada riwayatnya. Yang memang ada riwayatnya. Seperti riwayat Hasan tadi, sahabat Hasan bin Ali. Yaitu apa? Allahumma hdina fiman hadaitu afina fiman afait dan seterusnya. Atau mungkin doa yang dalam riwayat Ibnu Khuzaimah tadi. Ya. Disebutkan ya, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahmad dan seterusnya. Ada, cukup panjang juga yang itu. Tapi kalaupun membaca doa apapun, maka sudah dianggap membaca kunut. Karena doa kunut itu tidak terbatas. Karena intinya doa. Intinya apa? Doa. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, wa'lam annal kunut la yata'ayyan fihi du'aun 'ala al-madhhabil mukhtar fa ayyi du'ain da'a bihi hasal al-kunut. Ketahuilah kunut itu tidak terbatas pada doa-doa tertentu. Dalam artian mau doa yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia afdal. Kalau misalkan membaca doa yang lainnya boleh. Kalau digabung antara doanya Nabi ditambah dengan doa lainnya juga boleh. Ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan tadi, ya tidak terbatas pada doa tertentu. Bahkan doa apapun maka sudah dianggap apa? Membaca kunut. Ya, makanya kalau Imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi kalau doa kunut kan panjang ya. Tambah panjang luar biasa. Baik. Kemudian ya. Imam Nawawi melanjutkan di akhir ucapan beliau mengatakan walakinnal afdal ma jaa bihi sunnah. Akan tetapi yang utama tentu yang ada riwayatnya. Tapi kalau misalkan ditambahi monggo. Kalau membaca selainnya maka juga tidak masalah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah mengangkat tangan dalam kunut. Ya, mengangkat tangan dalam doa kunut. Apakah ini juga disunahkan? Maka Imam Nawawi rahimahullah taala melanjutkan pembahasannya. Dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan, ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'ail kunut wa mashal wajh bihima ala thalathati aujuh. Ada khilaf di antara para fuqaha tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah saat baca kunut, baik kunut witir ataupun kunut subuh bagi yang mengamalkan kunut subuh. Asahhuha dan yang paling sahih kata Imam Nawawi, annahu yustahabbu raf'uhuma. Dianjurkan untuk diangkat tangannya. Wala yamsahul wajah. Tapi enggak usah mengusap tangan. Mengusap wajah, mengusap tangan. Enggak usah mengusap wajah. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Bisa kita sampaikan apa alasannya Imam Nawawi mengatakan seperti itu? Bahwasanya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya innallaha hayyun karimun. Ya. Yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi ila sama' faraddahuma ya sifran aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Maka Allah Subhanahu wa taala malu apabila ada hamba yang mengangkat tangannya ke langit kemudian dikembalikan tangan itu dalam keadaan kosong tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka para ulama ya bersepakat ya, para ulama bersepakat dianjurkan mengangkat tangan ketika doa. Termasuk kunut witir juga termasuk doa. Maka karena kategori doa, maka juga disunahkan dianjurkan untuk apa? Mengangkat tangan. Tapi ala kulli hal itu adalah pembahasan dari kunut witir ya. Jadi tetap memang dianjurkan bagi imam untuk membaca doa kunut witir ya. Sesuai pilihan mazhabnya, kalau misalkan pilih mazhab yang pertama sejak tanggal 1 sudah kunut, kalau mungkin mazhab yang kedua dapat tanggal 15 nanti ya, insya Allah kita akan baca kunut. Kalau misalkan imamnya nggak kunut misalkan, maka imam makmumnya juga nggak perlu kunut sendiri ya, makmum ikut imamnya saja. Tapi ala kulli hal itu mungkin sedikit memberikan pencerahan pada kita. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.